pemirsa, saat ini kita sedang berada di SMA Negeri 11 Kota Jambi. Kita akan melihat bagaimana bentuk-bentuk metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di SMA 11 Kota Jambi yang akan dilakukan pada pembelajaran kelas 10. Mari kita lihat. Oke. Permasalahan ekonomi. Salah satu permasalahan ekonomi adalah kebutuhan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang menganggap keinginan sama dengan kebutuhan. Menurut ilmu ekonomi, kedua istilah tersebut mengandung pengertian yang berbeda. Kebutuhan adalah keinginan terhadap barang dan jasa yang harus dipenuhi dan disertai oleh kemampuan untuk membeli. Macam-macam kebutuhan dapat dijelaskan sebagai berikut. Kebutuhan menurut tingkat kepentingannya atau menurut intensitasnya. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama, kebutuhan primer, merupakan kebutuhan yang pemenuhannya tidak dapat ditunda. Contohnya, kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan. Yang kedua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang kurang mendesak dan baru terpenuhi setelah kebutuhan primer dipenuhi. Contohnya, kebutuhan akan hiburan atau rekreasi. Yang ketiga, kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan barang mewah yang akan dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya, kebutuhan akan perhiasan, kendaraan, dan lain sebagainya. Kebutuhan menurut wujudnya terdiri atas kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Contoh kebutuhan material bisa berupa kendaraan, pakaian dan perlengkapannya, dan lain-lainnya. Sedangkan kebutuhan spiritual dapat dicontohkan seperti peningkatan keimanan atau ibadah.
Kebutuhan menurut sifatnya terbagi atas dua macam, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani bersifat fisik atau kebendaan. Contohnya kebutuhan akan makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang tidak terwujud. Contohnya, kebutuhan akan kesuksesan, hiburan, dan lain sebagainya. Kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya terdiri atas dua macam, yaitu kebutuhan individu atau perorangan dan kebutuhan sosial atau masyarakat. Kebutuhan individu contohnya adalah sepatu bagi seorang pekerja, kapur tulis bagi seorang guru, karena kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang hanya diperlukan secara individual. Yang kedua, kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial atau masyarakat. Contohnya, sekolah, tempat rekreasi, rumah sakit, pasar, dan lain-lain. Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya terdiri atas tiga macam. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Contohnya adalah kebutuhan akan makanan pada saat lapar, minum pada saat haus. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan masa datang, yaitu kebutuhan yang akan dipenuhi di masa yang akan datang. Contohnya adalah kebutuhan akan biaya pendidikan, kebutuhan akan dana pensiun, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan yang mendesak, yaitu kebutuhan yang tidak dapat ditunda sama sekali. Contoh adalah kebutuhan akan jasa dokter pada waktu sakit, kebutuhan akan dana yang dibutuhkan pada saat kita mendadak sakit. Demikianlah penjelasan tentang salah satu permasalahan ekonomi, yaitu berupa kebutuhan manusia. Saat ini kita sedang berada di salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Jambi, yaitu Pasar Angkor, di mana kita bisa melihat kegiatan transaksi perdagangannya yang sangat kompleks dengan keadaan jual dan pembeli yang sangat ramai. Mari kita saksikan bagaimana keadaan transaksi jual beli di Pasar Angkor. Setengah kilo, beli setengah kilo. Mulut sehat 6 sempurna. Sedang. Cuci mulut berapa? Hah? Biasa. Berapa? 2.000. Nggak boleh kurang. Hah? Nggak boleh kurang. Kalau tawar boleh, cuma harga pas. Apa itu boleh kurang? Buat tawar nih. Aku Berapa ini dari mahal. Jadi 3.000. Dari Dari 4.000.
Kemudian dengan adanya keberadaan pasar modern, kira-kira prospek keberadaan pasar tradisional itu bagaimana? Kalau kita lihat perkembangan pasar modern yang ada di Kota Jawa, ini mengakibatkan pasar tradisional ini boleh dikatakan bermaju. Inilah salah satu akibat hal-hal yang tidak baik akibatnya perkembangan pasar modern, sehingga pasar tradisional tidak bisa berkembang, tersaing, sedangkan masyarakat lebih cenderung berbelanja kepada pasar modern. Kalau itu ada nggak sumbangannya bagi masyarakat sekitar pembangunan pasar modern? Kalau kita lihat sumbangan untuk masyarakat itu bisa sambil berbelanja, bisa refreshing, bisa jalan-jalan, melepaskan stres. Di samping itu, sumbangan untuk di daerah Jambi jelas ada, karena pasar modern seperti ini itu dikenakan pajak. Pajak itulah merupakan salah satu income pada daerah ini. Gitu. Kalau karyawannya kira-kira itu bagusnya diambil dari mana? Apakah dari SD, SMP atau di daerah sekitar walaupun pendidikannya tidak sesuai? Nah, inilah salah satu keuntungan daripada adanya pasar modern, sehingga siswa-siswa yang tamat dari SMA yang tidak diikuti kuliah di perguruan tinggi ya bisa dipekerjakan di pasar modern, terutama pada jurusan IPS, jurusan kejuruan yang khususnya, sehingga mengurangi pengangguran. Ini salah satu manfaatnya pasar modern. Berarti setidaknya pasar modern ini juga membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. Iya, benar sekali. Juga bisa menambah income pendapatan bagi daerah, terutama dari sektor pajak. Iya, benar.